Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin didampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian Andi Amran membuka kick-off Gerakan Nasional Ketahanan Pangan tahun 2023 yang digelar serentak di 385 titik di seluruh wilayah Indonesia yang terpusat di Taman Pancasila Korem 051 Wijayakarta, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung pada Rabu 1 November 2023. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan, Gerakan Ketahanan Pangan Nasional tersebut sebagai langkah pemerintah bersama TNI Polri dalam memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia yang mengoptimalkan lahan tidur sebagai area produktif untuk ditamani berbagai jenis tumbuhan maupun bidang peternakan dan perikanan. Selain operasi militer, TNI juga memiliki tugas dalam menanggulangi dan turut terlibat untuk mengatasi ketahanan pangan melalui jajarannya di tiap daerah dalam rangka membangun ketahanan pangan untuk Indonesia maju. Ini merupakan jawaban terhadap persoalan-persoalan masalah pangan yang dihadapi oleh global, oleh dunia. Karena itu kita tentu tidak ingin Indonesia mengalami masalah, padahal kita mempunyai banyak lahan. Nah, oleh karena itu kita ingin mengoptimalkan semua lahan, terutama lahan yang tidur, ya, untuk dijadikan lahan produktif. Itu saya kira intinya. Dan kebetulan di bawah TNI ini banyak lahan-lahan yang masih tidur. Oleh karena itu kita melakukan upaya-upaya optimalisasi, dan ini juga bagian daripada tugas TNI dalam rangka operasi militer selain perang, ya, OMSP-nya. Nah, ini akan dioptimalkan sekarang pada masalah penanggulangan ketahanan pangan. Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan, Gerakan Nasional Ketahanan Pangan tahun 2023 digelar secara serentak di 385 titik wilayah dengan kolaborasi jajaran TNI bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, serta melibatkan masyarakat kelompok tani setempat yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pemenuhan swasembada pangan bagi masyarakat. Ketahanan pangan saya gerakkan di seluruh jajaran TNI, baik dari Sabang sampai Merauke. Ini tentunya untuk mendongkrak di wilayah-wilayah yang khususnya masih ada lahan tidur ini. Yang pertama, untuk menanami semuanya, dan juga dengan dampak El Nino ini kita bersama-sama dengan masyarakat untuk menanam ya, sesuai dengan kearifan lokal. Harapannya masyarakat juga diajak bersama-sama TNI, Polri, dan juga seluruh lapisan masyarakat yang ada di situ untuk bersama-sama menggerakkan untuk melaksanakan gerakan menanam tadi. Harapannya yang memenuhi ya kebutuhan ataupun kekurangan yang ada di masyarakat bisa terpenuhi dengan adanya kita menggerakkan untuk melaksanakan penanaman baik padi, jagung, kemudian tadi ada gudang paname dan sebagainya. Dan ini mengajak supaya jangan masalah, kalau targetnya ya tentunya untuk memenuhi supaya tidak terjadi kekurangan pangan di wilayah-wilayah. Ya tentunya para Pangdam, para kemudian satuan TNI di wilayah tahu mana daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, inilah saling mencukupi, mana yang subur, mana yang tidak, saling mencukupi dan bisa diperbantukan ke daerah-daerah yang kekurangan. Sementara itu, penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengapresiasi kawasan pertanian terpadu Taman Pancasila yang dikelola Korem 051 Wijayakarta sebagai percontohan nasional yang saat ini perkembangannya cukup signifikan. Terdapat area perkebunan, perikanan, dan peternakan
serta area bagi pelaku UMKM dan lainnya, sehingga ini menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Bekasi. Penjabat Bupati Bekasi juga akan menindaklanjuti arahan Wakil Presiden agar kedepannya bisa memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif dengan mendorong perangkat daerah terkait dan peran serta dukungan masyarakat di wilayahnya untuk mengelola area pekarangan rumah menjadi lahan perkebunan sehingga mampu memenuhi ketersediaan pangan bagi tiap keluarga. Ya, saya juga kagum ya dengan upaya TNI ini yang sangat serius, tidak hanya operasi militer perang, tapi operasi militer selain perang yaitu ketahanan pangan, dan dikembangkannya juga dengan berbagai fasilitas ya, sampai ke ada taman bacaan, ada tempat campingnya, ada lapangan sepak bolanya. Jadi semua segmen masyarakat di luar masyarakat pertanian juga bisa ikut memanfaatkan kawasan ini untuk tujuan-tujuan kebaikan. Kalau untuk yang lahan TNI sudah dibuktikan di sini kan digunakan. Hanya yang lainnya itu kebanyakan kalau di sini kan lahannya sudah dikuasai investor ya. Jadi kita juga akan mengembangkan kebijakan untuk mendorong mereka kalau memang belum akan dibangun lahan-lahan baik kawasan industri maupun perumahan untuk dikerjasamakan dengan masyarakat, dibantu Pemda Dinas Pertanian bisa dimanfaatkan. Tahun depan ada anggaran untuk pengadaan bibit ya, dan pupuk untuk mendorong masyarakat menggunakan lahan-lahan tersebut. Kalaupun tidak ada, bisa di pekarangan gitu, nanti dibantu oleh jajaran Dinas Pertanian. Dari Kecamatan Cibitung, Enda Razik, Arif Tiarno, Newsroom Diskominfo Santi, Kabupaten Bekasi, melaporkan.